Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kedua kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jono Lancaster mengidap sindrom Treacher-Collins yang diakibatkan dari tulang wajah yang belum berkembang secara sempurna. Namun hal itu tidak membuat Lancaster merasa rendah diri atau minder. Sebaliknya, ia dapat menjadi sosok inspiratif bagi orang-orang yang memiliki kondisi sama sepertinya. Seorang ibu di Australia menghubungi pria asal Inggris tersebut melalui Facebook dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Ibu tersebut mempunyai anak berusia 2 tahun bernama Zachary yang memiliki kondisi yang sama dengan Lancaster, dan ia ingin Lancaster menemuinya. Ibu tersebut berkata dengan penuh kebahagiaan, "Lancaster adalah selebriti dan inspirasi besar bagi kami. Ketika ia menyanggupi untuk datang ke Australia, kami tahu dia benar-benar akan menepatinya. Itu sangat membuat kami senang karena bisa melihat Jack dapat bertemu seseorang dengan sindrom yang sama dengannya." Hal yang sama dirasakan oleh Lancaster. Ia mengaku senang dapat bertemu dengan Jack. Bukan hanya itu, Lancaster juga berkeliling kota untuk menemui anak-anak lainnya dengan kondisi yang sama dengannya. Dia berharap dapat menginspirasi mereka untuk terus semangat menjalani hidup. Lancaster berkata, "Saya juga akan sangat senang bisa bertemu dengan seseorang dengan kondisi seperti saya ketika masih kecil. Seseorang mengatakan kepada saya, menjadi inspirasi bagi mereka merupakan hal yang dapat saya lakukan." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tujuan kita diizinkan menderita atau mengalami masalah tertentu adalah agar kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang mengalami masalah yang sama. Mantan pemakai narkoba biasanya adalah orang yang paling efektif di dalam melayani mereka yang ketergantungan narkoba. Orang yang pernah merasakan kehilangan orang yang dikasihi adalah orang yang paling efektif di dalam melayani mereka yang kehilangan orang yang dikasihi. Orang yang pernah mengalami kebangkrutan bisnis adalah orang yang paling efektif di dalam melayani mereka yang mengalami kebangkrutan bisnis juga. Namun hal ini tidak berarti bahwa Tuhanlah yang membuat kita masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Maksudnya adalah bahwa penderitaan dan kegagalan, bahkan penderitaan dan kegagalan karena kesalahan kita sendiri, dapat kita pakai untuk kebaikan kita dan orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan menghibur dia dalam setiap penderitaannya, sehingga ia dapat menghibur orang lain yang juga mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan Paulus mengalami penderitaan agar dia bisa menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Tuhan memakai pengalamannya dalam menderita untuk menolong penderitaan orang lain. Jika kita harus mengalami suatu penderitaan hidup, yakinlah bahwa hal itu Tuhan izinkan agar kelak kita dapat menghibur dan menguatkan orang lain yang mengalami penderitaan yang sama.
mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menanggung setiap penderitaan atau masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukan aku menanggung penderitaan atau masalah yang aku hadapi saat ini, agar kelak aku bisa melayani mereka yang mengalami penderitaan yang sama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.